Jadi bisa saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Izzatul Maria MA selaku dosen pengampu mata kuliah Masalah Fikih, dan yang saya hormati teman-teman semua yang alhamdulillah sudah hadir di ruang Zoom meeting ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kami mohon izin kepada Ibu Izzah dan teman-teman semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang pernikahan. Untuk itu, mari sebelum dimulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka diskusi presentasi pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok 11 Masalah Fikih yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Asal Muhammad selaku moderator. Yang kedua ada Nur Hidayat, dan yang ketiga ada Tengku Fani. Next, selanjutnya. Di next. Gimana kalau bisa? Belum kelihatan ya? Belum connect nih. Bentar. Bentar ya teman-teman. Udah jelas belum ya? Belum connect hal. Masih di slide 1. Udah. Masih belum. Masih belum ya? Bentar. Udah. Ini kelihatan udah. Udah kan ya? Ya coba yang lain mungkin kelihatan enggak? Udah kelihatan kok, mungkin di Astroilnya kali. Sinyalnya susah kali. Nah, oke. Udah kelihatan, baru kelihatan. Nih, next lagi Hal. Slide 3. Nah, baru kelihatan. Baik. Mohon maaf ya teman-teman atas kendalanya. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang pernikahan. Nah, pernikahan di sini ada pernikahan jarak jauh. Di sini pernikahan jarak jauh adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet atau online.
Nah, jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcam atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet atau misalkan Zoom atau Google Meeting gitu. Jadi pernikahan jarak jauh kedua belah pihak itu antara laki-laki dan perempuan, antara keluarganya nggak bisa saling bertemu teman-teman. Jadi hanya bisa bertemu dengan media internet kayak seperti Zoom, Meet atau teleconference yang tadi saya katakan. Next. Nah, di sini contoh pernikahan jarak jauh ialah melalui media online sendiri. Media online ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia komputer dan internet yang di dalamnya terdapat portal, website atau situs web, terus radio online, TV online, vers online, mail online, lain-lain, masih banyak lainnya. Dengan karakteristik yang masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada edge server itu dan jaringan internet. Dan pada penerapan ini atau pelaksanaannya, nikah online ini menggunakan kekuatan untuk membantu dan terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi atau telekonferensi sebagai mestinya. Dan teknologi video telekonferensi lebih mutakhir nih teman-teman dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini juga dapat menampilkan gambar atau citra secara real time melalui jaringan internet. Itu definisi dari pernikahan dan contoh pernikahan jarak jauh. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh saudara Nur Hidayat. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukum pernikahan jarak jauh. Dalam pendapat ulama mazhab Syafi'iyah tentang ijtihad al-majlis, menikah secara online tidak sah. Karena dalam mazhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan dalam kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Beranjak dari pemahaman inilah ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah sesuatu akad dengan media tulisan yang dilakukan melalui surat selain melalui perwakilan. Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena ijab dan qabul harus dilakukan dengan lafaz yang syarih, sedangkan suatu ucapan yang terbuat dalam redaksi sebuah surat dianggap tidak jelas atau samar. Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan suatu yang masih sama rata atau tidak jelas. Berikut dalilnya. Next. Bukan sama rata, samar kali. Iya. Ya, Bu. Samar. Itu la nikaha illa biwali wa syahidi adlin. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan wa syahidan adli. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, pendapat ulama mazhab Hanafi tentang ijtihad al-majlis. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat tentang ijtihad majelis pada sebuah akad dalam pernikahan, yaitu menyangkut kesinambungan waktu atau zaman di antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Next. Mewakilkan akad. Pengertian mewakilkan akad. Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mewakilkan akad adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. B. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat. Sebab jika kegiatan diikatkan
Setelah pemberi kuasa wafat, maka sudah berbentuk wasiat. C. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan. D. Menurut ulama Hambali, wakalah adalah suatu permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia. Next. Perwakilan dari pihak wali yaitu jika seharusnya menikahkan adalah orang yang paling tepat, kuat dan dekat nasabnya kepada pengantin perempuan, yaitu bapak kandungnya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya dari pihak bapak, dan kemudian saudara laki-lakinya sekandung. Boleh saja seorang ayah menyerahkan pelaksanaan akad nikah putri kandungnya kepada saudaranya atau pihak petugas KUA, atau kepada siapa saja yang dia pandang patut dan layak dijadikan orang yang mewakilkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, yang artinya dan dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah, dalam ijab dan qabulnya, dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Amr bin Umayyah dan Abu Rafi dalam qabul nikah, dan oleh sebab kebutuhan atau hajat menuntutnya kepada perkawinan dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan safar kepadanya, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah, sedangkan Ummu Habibah saat itu berada di dalam negeri Ethiopia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tengku Fani. Kepadanya dipersilakan. 2. Tata cara mewakilkan akad nikah. Tata cara calon suami mewakilkan akad nikah, adapun cara calon suami mewakilkan akad nikahnya adalah dengan 3 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, calon suami menunjuk orang yang secara hukum fikih memenuhi syarat menjadi wakilnya, yaitu orang yang ditunjuk sebagai wakil secara fikih boleh melakukan akad nikah tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, lebih baik menunjuk orang yang soleh, semisal seorang kiai yang paham tentang berbagai hukum pernikahan sekaligus tabaruk kepadanya. Langkah kedua, perwakilan tersebut dilakukan dengan akad yang jelas. Misalnya, calon suami berkata, "Saya tunjuk Anda sebagai wakil saya untuk menerima nikah si Fulanah binti Fulan untuk saya." Langkah ketiga, orang yang ditunjuk sebagai wakil menjawab, "Saya terima penunjukan wakil darimu kepadaku untuk menerima nikahnya si Fulanah binti Fulan untuk Anda." Next. Rukun-rukun dan syarat nikah. A. Calon suami. Syaratnya, yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak sedang ihram atau haji. B. Calon istri. Beragama Islam, 2 tidak terpaksa, 3 bukan muhrim, 4 tidak bersuami, 5 tidak sedang dalam masa iddah, 6 tidak sedang ihram, haji atau umroh. Next. C. Adanya wali. Di antaranya syaratnya yaitu yang pertama mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka, yang ketiga adil, yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh umrah. D. Adanya 2 orang saksi. Syaratnya yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat tidak fasik, yang kelima hadir dalam akad nikah. E. Adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Next. Contoh ijab, wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, "Aku nikahkan anak perempuan saya bernama Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas senilai 50 gram dibayar tunai." Contoh qabul, calon suaminya menjawab, "Saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai."
Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya nikahnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal atau tidak sah. Hadis riwayat 4 ahli hadis kecuali Nasa'i. Saksi nikah. Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Next. Sekian dan terima kasih. Presentasi akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Hidayat dan Saudari Tengku Fani yang sudah memberikan atau mempresentasikan materi tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan serta contoh ijab dan qabul dan pernikahan itu seperti apa. Baik, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Mungkin sebelum kita lanjutkan atau dari Bu Iz tambahan atau lanjut dengan kelompok berikutnya, Bu. Gimana untuk Halwa? Mau dilanjut atau gimana? Lanjut aja kali ya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Oke. Kalau memang seperti itu, mungkin kelompok 11 cukup sekian terkait tentang pernikahan. Kalau teman-teman ada yang kepo, ada yang mau bertanya-tanya tentang pernikahan itu seperti apa, nanti akan kita buka sesi diskusi lewat GCR teman-teman semua. Karena pada siang hari ini 2 kelompok, untuk itu saya tutup pada siang hari ini dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok 12. Silakan. Untuk kelompok 12, mau di share screen apa mau sendiri aja? Tes. Halo? Iya, masuk, suaranya masuk. Kelompok 12, mau share screen sendiri apa mau gimana? Di share screen aja kali ya. Ya Nggak ada udah. yang pakai laptop di sini. Bentar ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai talak yang beranggotakan saya sendiri, Renza dan Rizahran, ada juga Miranda, dan juga Nur Hafifah. Mohon izin kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Izzatul Mardiah selaku dosen pengampu Master Fikih untuk menyampaikan atau memaparkan materi.
Ayo silakan. Ya, coba di next dulu. Oke, untuk pembahasan pertama nih ada kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua ada talak melalui sosial media. Yang terakhir ada talak dikarenakan kehendak orang tua atau paksaan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini insya Allah akan disampaikan oleh saudari Nur Hafifah. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Baik, next. Kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman sakinah bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering terjadi yang menyebabkan ranah yang terjadi yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran berkepanjangan hingga luka fisik, ancaman pembunuhan, bahkan kematian. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatat oleh catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan normal registrasi tercatat. Salah satu hal yang bisa disimpulkan dari dua jenis data ini adalah bahwasanya KDRT membuat rapuh tali perkawinan, sehingga mudah putus dalam penyebab berumah tangga rentan berantakan, dan dari situlah banyak perempuan yang menggugat cerai karena perilaku kekerasan yang sudah dilakui oleh seorang suami. Next. Nah, di sini kita bakal bahas fatwa dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kebencian masyarakat bahasa Arab terhadap perempuan itu paling tinggi dibandingkan dengan kebencian pada lainnya. Maka perempuan sangat rentan mengalami KDRT. Bahkan sejak pertama kali menghirup udara di dunia, yaitu dikuburkan hidup-hidup begitu lahir sebagai tersurat dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mereka, padamlah muka, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruk berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan melahirkan dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tangkap itu. Next. Nah, di sini dari Muhammad Quraisy Asyihab menjelaskan 3 hal yang menjadi alasan masyarakat Arab membunuh bayi perempuan hidup-hidup. 1. Khawatir jatuhnya harta orang tua pada lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak perempuan yang dilahirkan karena menurut mereka anak perempuan tidak produktif. Yang kedua, khawatir jatuhnya anak pada lembah kemiskinan jika mereka dewasa kelak. Yang ketiga, khawatir menanggung aib akibat anak perempuan mereka ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau karena terjadinya perzinahan. Nah, akan dilanjutkan kepada saudari Miranda.
Yang kedua, talak melalui sosial media. Talak melalui sosial media, para ulama mengatakan jika hukum talak lewat SMS, chat, email, ataupun WhatsApp sama dengan hukum talak lewat tulisan. Namun ada perbedaan pendapat di antara karangan ulama mengenai talak lewat tulisan. Apakah permintaan tersebut termasuk talak sarih, talak yang tegas yang tidak memerlukan niat, atau talak kinayah, talak sindiran yang memerlukan niat agar permintaan tersebut sah. Di sini terdapat fatwa-fatwanya. Menurut jumhur ulama fikih, bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas, tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Khulasah, talak dengan tulisan dari suami yang tidak ada di hadapan istri yang disertai dengan niat talak adalah sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah atau sindiran. Sehingga talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Nah, dalil-dalilnya, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3433, sesungguhnya Allah memaafkan bisikan jiwa dari umatku selama belum diamalkan atau diucapkan. 3 hal yang serius adalah serius hukumnya, dan candanya adalah serius hukumnya. Nikah, talak, dan memerdekakan budak. Dan hukum asal pernikahan adalah konsisten, tetap melangsungkan tali pernikahan, sebab pudarnya tali pernikahan merupakan sesuatu hal yang paling dibenci Allah, meskipun boleh dilakukan. Sebab ikhtilaf daripada talak melalui sosial media. Menurut jumhur ulama fikih, menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tulisan berbeda dengan perkataan dalam menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja. Menurut Imam Syafi'i, andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sarih atau jelas tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya. Menurut Imam Al-Mawardi, tulisan tak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan sarih. Maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari 3 keadaan. Pertama, menuliskan talak kemudian mengucapkannya. Jika tulisan itu disertai ucapan, maka jatuhlah talaknya. Sebab sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak sendiri membuat talak menjadi jatuh. Yang kedua, menulis talak disertai dengan meniatinya. Dan ini juga jatuh karena ada niat. Yang ketiga, menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya. Dan ini tidak sah talaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Renzaidan. Oke, jadi yang ketiga ada kasus talak dikarenakan kehendak orang tua. Nah, talak kehendak orang tua ini artinya kan terpaksa. Yang mana terpaksa ini paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang mengucapkannya. Jadi selama ia tidak menghendaki, ia pun tidak rela. Keterpaksaan dan kerelaan keduanya ini tidak dapat bertemu, karena orang yang terpaksa tidak memiliki pilihan. Adapun orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat, karena dalam realitanya, ia bertindak melaksanakan kehendak orang yang memaksa. Sehingga cerai paksa adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang bukan atas kehendak sendiri, sehingga mengharuskan untuk melakukan sesuatu yang dibencinya. Nah, kasus perceraian yang terjadi justru atas keinginan orang tua, bukan dari pihak suami ataupun istri. Lalu ada fatwa-fatwa. Nah, fatwa pertama nih dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Talak orang yang terpaksa ini tidak menjatuhkan talak dengan syarat tidak didapatkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pilihan-pilihan dan keterpaksaannya pada sesuatu yang tidak benar. Lalu fatwa Umar bin Khattab, putranya Abdullah, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan talaknya orang yang terpaksa ini tidak dapat mengakibatkan jatuh talaknya. Jadi orang yang terpaksa dalam kondisi ini dipaksa talak tanpa hak, maka tidak jatuh talaknya. Layaknya seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur, nah ia tidak kafir karena dia tidak mengimani itu dalam hatinya. Kemudian ada dalil-dalilnya. Yang mana menjatuhkan
talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah menjatuhkan talak. Nah, sebab ikhtilaf, kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu, nah dalam konteks ini kan tentang talak, jadi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sungguh Allah melepas dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Nah, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan, sehingga tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian atas kehendak orang tua. Paksaan adalah ungkapan tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Rasul juga bersabda, tidak ada talak yang sah pada orang yang tertutup. Nah, maksud tertutup di sini adalah orang yang terpaksa. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan pada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan hakim, nah hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon dikoreksi kepada Ibu dosen jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu Izanya keluar lagi. Bentar ya, dicat dulu. Bawa slide 4 dah. Mau lihat? Slide 6 juga. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi terputus. Udah selesai, Ibu. Saya belum. Oh, sudah selesai. Ya. Ibu mau lanjut review atau gimana, Bu? Dulu, ya ini kan kita pertemuan terakhir ya. Jadi sebelum minggu depan, kalian mau UAS-nya tanggal 22 apa 29? Halo? Ya, ntar disamain aja ya sama kelompok kayaknya 22 ya, minggu depan sudah ujian UAS. Tapi kelompok dari setelah UTS sampai hari ini wajib mengumpulkan revisi dari PPT dan full paper. Nah, tadi saya sempat mengamati yang kelompok 1 itu ya, tentang pernikahan. Ini kan Cek, Ibu. Suaranya jelang, Ibu. Mohon maaf.
Bu, maaf suaranya hilang Ibu. Membahasnya bahwa pernikahan online itu di sini geluduk. Bisa nggak dengar? Masuk Ibu. Ya, Bisa, ini hujan petir nih. Kayak jadi singkat aja ya. Jadi itu nanti harus bisa merumuskan. Ini diperbaiki ya. Pernikahan jarak jauh nih udah benar yang online itu ya, pernikahan online. Oke, pernikahan online. Jadi bukan pendapat ini nih ya. Nih, yang mana? Sebelumnya tadi benar tadi pernikahan online. Nah, bukan. Ada yang mazhab Syafi'i tadi itu mana? Yang putih nih. Ya. Dalam pendapat ulama Syafi'i tentang ittihad majelis menikah secara online. Nah, itu kan seakan-akan mazhab Syafi'i sudah bicara tentang pernikahan online. Tapi kalian belum masuk ke situ. Jadi berdasarkan mazhab Syafi'i yang tidak menganggap sah pernikahan jarak jauh, ya masa bisa disimpulkan bahwa pernikahan online pun tidak sah karena apa? Mereka tidak berada dalam satu majelis. Jadi bukan langsung ulama mazhab Syafi'i yang mengomentari atau berpendapat tentang menikah secara online, tapi lebih ke menikah jarak jauh. Nah, bagi ulama yang membolehkannya, itu kan bukan persoalan jarak ya, tapi persoalan bagaimana akad itu tersambung. Ya, jadi kalau misalnya dia berjarak tapi bisa komunikasi langsung, maka itu tidak mengurangi dari esensi sebuah akad. Memang keputusan bahwa pernikahan jarak jauh itu boleh atau pernikahan secara online itu boleh, itu melihat dari unsur maslahahnya. Jadi maslahat dan mudaratnya. Jadi kalau misalnya orang ini nggak segera dinikahkan, sementara misalnya gaya hidup di tempat mereka itu harus segera melegalkan pernikahan, maka pernikahan seperti itu jangan sampai ditunda. Jadi kalau memang harus dilakukan secara online, maka harus segera dilakukan. Terus tadi yang tentang talak. Tentang talak itu kasus yang pertama, saya juga nggak sempat melihat semua itu. Kasus pertama tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Terus ada fatwanya. Sebenarnya yang disebut dengan kasus-kasus fikih di sini itu adalah semacam apa ya? Kasus fikih ya. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu isu bukan isu fikih sebenarnya. Sehingga gimana mau memfatwakan ya? Kekerasan udah jelas fatwanya itu tidak boleh ya. Kecuali kalau misalnya kalian bahas tentang nusus ya. Nusus atau gugat cerai, gugat wanita yang melakukan mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Kalau di sini kan kasusnya yang diangkat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau itu tuh sebenarnya kajiannya bukan kajian fikih amali ya, maksudnya fikih praksis ya, tapi itu lebih ke move aja kasus yang pertama ganti misalnya ini ada beberapa kasus talak secara online juga ada ya melalui medsos. Terus apa lagi? Talak kehendak orang tua. Nah, yang kasus pertama kalau bisa ganti, yang lain kalau enggak ya udah buang aja ya. Atau kalau mau misalnya gugat cerai. Ya. Jadi kalau gugat cerai itu misalnya yang mengajukan talak lebih dahulu itu adalah perempuan.
yang melaporkan ke pengadilan agama. Oke, dua kasus ini, dua makalah ini, pernikahan dan talak, itu sebenarnya sudah untuk kasus hukum Islam Indonesia itu polemik-polemik yang akan muncul karena akad yang tidak biasa ini akan segera terselesaikan. Karena apa? Karena dalam hukum Islam Indonesia pernikahan yang sah pernikahan hanya dianggap sah jika dilaporkan ke KUA. Jadi ada pernikahan bawah tangan, pernikahan siri, itu adalah pernikahan yang tidak diakui oleh negara. Dampak-dampak hukum yang terlahir dari pernikahan siri dan lain-lain itu tidak menyebabkan seseorang itu bisa melakukan tindakan hukum. Misalnya perempuan tidak bisa menuntut hak pengadilan kalau dia itu nggak dinafkahi misalnya, atau anaknya ini misalnya suaminya tiba-tiba meninggal, anaknya nggak bisa dimasukkan sebagai daftar penerima hak waris karena anaknya tidak terdaftar sebagai anak yang sah secara negara, karena orang tuanya nggak punya buku nikah. Karena nggak punya buku nikah, anaknya nggak punya akte kelahiran. Artinya pernikahan siri dan pernikahan yang lain itu hanya bisa dianggap sah kalau diisbat ya ke KUA. Begitu juga tentang talak atau cerai. Cerai dalam hukum Islam Indonesia itu hanya diakui kalau diucapkan di depan hakim, di pengadilan. Jadi selama seorang suami tidak pernah mendatangi pengadilan untuk melaporkan perkara talak atau cerainya, maka dia masih dianggap sebagai suami, dan istri itu sebut juga masih belum sebagai janda. Artinya dia nggak bisa menikah dengan orang lain. Ya. Suaminya ya, kalau suami kan bisa poligami ya. Tapi kalau istrinya nggak bisa ya, akhirnya menikah dengan orang lain karena apa? Dia statusnya masih sebagai istri karena belum ada akta cerai. Terus gimana kalau seandainya suaminya itu berkali-kali mengucapkan talak? Nah, talak yang berkali-kali diucapkan oleh suami di luar pengadilan itu bisa jadi menurut pengadilan tidak dihitung ya. Karena sistem peradilan Islam Indonesia itu menganut azas bahwa perceraian itu harus diislahkan ya. Jadi hakim harus melakukan islah dulu antara suami dan istri itu. Kalau ternyata misalnya tidak ada titik temu, baru diputuskan misalnya dia udah talak 1 apa 2 ya, berdasarkan analisa yang disampaikan kepada hakim. Artinya polemik-polemik tadi termasuk pernikahan online biasanya kalaupun terjadi, misalnya ini kan yang terjadi misalnya ada 2 orang yang perempuan laki-laki sedang studi di luar negeri, orang tuanya di sini, mereka melakukan pernikahan online, biasanya mereka melaporkan ke KBRI dan bisa jadi orang KBRI nanti akan mencatatkan pernikahan mereka sehingga sah secara negara. Oke, itu saja tambahan dari saya ya. Jadi unsur-unsur tadi itu bisa akan terselesaikan kalau kita mengikuti hukum formal Islam yang ada di Indonesia. Jadi kalian saya minta untuk membaca kompilasi hukum Islam Indonesia, tinggal di-download ya. Khususnya bab tentang pernikahan dan talak. Oke, itu saja. Silakan meneruskan diskusi di Google Classroom. Minggu depan kita UAS. Kelompok yang wajib menyetorkan PPT dan full paper ditunggu ya maksimal hari Selasa ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti lanjut ke GCR ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini lanjut GCR kalau Iya, diskusi. kalau mau nanya. Regis mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya. Ini kalau udah langsung ke GCR aja ya, teman-teman. Bu, nanya Bu, boleh Bu?
Ibu. Boleh, silakan Gema. Silakan nanya. Ibunya udah live. Materinya berat. Ini belum saja. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Oke, lanjut ke GCR ya semuanya.